Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama saya Muhammad Rafif Bayaki, kemudian Uh, saya Rifki Muhammad Noval. Saya Zakir Zadira Friedman. Dan saya Muhammad Jundi Fatan. kami akan mensimulasikan arithmetic logic unit 8 bit sebagai berikut. Pada awalnya ini jadi kita mempunyai dua buah input yaitu A dan B. Dua input ini akan disebarkan ke beberapa gerbang logika dan operator seperti misalnya ada adder, ada subtractor, ada multiplier, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang XOR. Dan ada juga komparator di bawah sini. Selain input itu, kita juga mempunyai selektor di bawah ini berguna untuk memilih input mana yang akan dipilih oleh multiplexer di sini. Karena setelah kita mempunyai setelah dari gerbang-gerbang dan operator-operator yang tadi, dia akan dilanjutkan menuju ke multiplexer untuk dipilih outputnya yang mana yang akan dikeluarkan. Nah, khusus untuk adder di sini, dia akan mempunyai carry, karena jika kita menambahkan angka terakhirnya ternyata mempunyai carry, tidak akan dimunculkan pada output sini, karena dia hanya berupa 8 bit, dan inputnya juga berupa 8 bit. Khusus selanjutnya, untuk bagian ini dan yang bagian ini, dia berguna khusus untuk mengurangi subtractor yang yaitu hasil pengurangannya lebih kecil dari 0. Jadi dia akan dinegasikan hasilnya jika A lebih kecil dari B dan selektornya itu adalah subtractor. Jadi di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Jika dua kondisinya itu terpenuhi, akan menghasilkan opcode 1 di sini, yang berarti dia akan menuju ke bawah sini, akan dinegasikan untuk menghasilkan bilangan negatif. Sedang selanjutnya, dua kondisi itu akan diperoleh dari jika operatornya itu adalah subtractor, yaitu jika ini di 0 dan 1, 0 di menggunakan splitter akan dipisah, 0 dan 1-nya dinegasikan dan 2-nya tetap. Dia akan jika dia subtractor, berarti kan dia adalah 0, 1, dan 0. Jika dia dimasukkan ke gerbang ini, dia akan menghasilkan 1. Sedangkan jika dia A lebih kecil dari B, kan berarti akan menghasilkan bilangan negatif. Berarti jika A lebih kecil dari B ini dipenuhi, dia akan masuk juga bernilai 1 dan masuk ke sini. Sedangkan jika kedua kondisi dipenuhi, dia akan gerbang N ini akan menghasilkan 1 yang kemudian akan masuk ke multiplexer, yang berarti dia akan ke bawah sini dinegasikan. Tetapi jika kedua kondisi itu tidak dipenuhi, dia akan berjalan seperti biasa, akan memilih yang 0 ini karena dia ininya akan bernilai 0. Jika bernilai 1 juga dia akan masuk ke 7 digit display, 7 display di sini, di bagian atas kiri ini ya, untuk menunjukkan untuk membuat nilai minus di sini. Jadi ya kira-kira begitu gambarannya tentang sirkuit ini. Untuk demonstrasinya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Ya, untuk mendemonstrasikan bagian nambahkan, mari kita masukkan input pada A dan B. Contohnya kita masukkan input 2 dan 2. Lalu kita masukkan selektornya dengan 001. Nah, pada display akan muncul hasil 4. Nah, jika kita masukkan inputnya di pojok kiri 1-1, maka di display akan muncul 0 dan ada 1 di carry. Hasil ini karena display ini hanya untuk 8 bit. Lalu kita coba untuk subtraction, kita ubah selektornya menjadi 010 dan inputnya kita masukkan misal 2 dan 1. Maka muncul hasil 1. Dan jika kita input 2 lebih kecil dari A lebih kecil dari B, maka hasilnya akan min. Untuk contoh multiply dan get n akan saya berikan kepada rekan saya. Untuk berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang multiply dan n.
Untuk multiply kita menggunakan aritmetik yang di sini, get yang seperti ini, dengan selektor 0, 1, 1. Lalu kita akan coba menggunakan angka 1 dikali dengan 2. Outputnya akan menghasilkan angka 2. Lalu selanjutnya untuk get n, kita akan menggunakan selektor dengan nilai 100. Dengan inputnya kita bisa coba 4 dan 1. Kita akan menghasilkan output 0 karena ini merupakan n. Selanjutnya akan untuk get selanjutnya, untuk get OR dan SOR akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan yang get get OR dan SOR. Kita bisa menggunakan get ini jika selektor yang kita pilih adalah 1001. Kita bisa pilih get SOR kita 101, get selektor 5. Dan SOR ini akan menghasilkan nilai 1 di output jika minimal salah satu dari representasi biner ini bernilai 1. Misalkan ini 1 dengan 1, maka dia akan bernilai 1, 1. Tapi kalau dan 1, 1, seperti ini dia juga akan bernilai 1, 1. Tapi kalau misalnya tidak ada ini juga dia akan bernilai 1, karena tadi ya, dia akan bernilai 1 minimal jika dalam representasi binernya adalah ada nilai 1 di sini. Dan yang kedua adalah get XOR, exclusive OR. Dia akan mengembalikan nilai 1 jika dan hanya jika hanya ada satu nilai yang bernilai 1 di representasi biner ini. Misalnya seperti ini, kita ubah selektornya jadi ini, jadi selektor XOR. Kalau misalnya dia bernilai 1 dan 0 seperti ini, outputnya akan 1, tapi ketika kita membuat dia bernilai 1, 1, dia akan berubah menjadi 0, karena dia maksimal hanya punya 1. Kalau misalnya dia hanya punya 0, atau kalau misalnya dia 2 nilai 0 atau 2 nilai 1, maka dia akan bernilai 0. Mungkin sekian dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.